Shalom. Saudara, memasuki awal minggu kesengsaraan, mari kita belajar dari Mazmur 74 yang berisi doa ratapan yang dipanjatkan oleh Asaf, yang mencerminkan perasaan putus asa, tetapi juga sebuah harapan bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan umatnya. Pemazmur mengungkapkan rasa sakit, kekecewaan karena musuh daripada bangsa Israel mencoba untuk merusak tempat kudus Allah dan menistakan nama Tuhan. Si pemazmur meminta Tuhan untuk membela mereka. Dalam doa itu Asaf memohon agar Tuhan mengingat janjinya dan tidak membiarkan musuh menang, serta kemudian bisa memulihkan keadaan umat Israel. Pemazmur merasa dalam doa-doa dia, dalam keluhan dia, bahwa Tuhan tidak hadir. Pemulihan terasa begitu jauh dari harapan. Sehingga kemudian dia bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Ayat 11 katakan, mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu terhadap kesulitan, terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar dia. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa Tuhan memperkenankan dan sah adanya untuk kita berkeluh kesah kepadanya. Dan saat kita mengeluh, ingatlah Tuhan mendengar keluhan dan meresponi apa yang menjadi keluhan kita. Walaupun kita memiliki alasan untuk mengeluh karena hidup di dunia yang hancur, di bawah dosa yang merusak, lingkungan yang tidak sehat, budaya kerja dan budaya sosial yang ada dalam cengkraman dosa, belum lagi kepentingan-kepentingan ego di sekitar hidup kita. Namun kita perlu mengerti apakah keluhan Anda itu benar dan baik. Keluhan yang baik dan positif itu akan membuat kita tidak cuek atau mati rasa atas kondisi yang rusak dan buruk di sekitar kita. Juga kemudian tidak berpikir bahwa kondisi dan lingkungan di sekitar kita baik-baik saja. Jadi keluhan yang baik dan benar yaitu yang pertama, ungkapkanlah keluhan itu dengan kejujuran. Ungkapkanlah perasaan yang kita simpan dalam hati. Kebingungan atas apa yang terjadi di depan mata kita. Asaf tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Dia menuliskan apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Meskipun ada keluhan yang berat dan penuh pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang membedakan keluhan yang sehat dan baik adalah tujuan kita berkeluh kesah. Asaf mengeluh dengan tujuan untuk mencari penyelesaian. Dia tahu dan masih ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu. Dan mengharapkan Tuhan untuk bertindak kembali dalam segala apa yang terjadi dan dilihatnya. Saudara, kita boleh mengeluh. Tapi jangan sampai kita kemudian melupakan bahkan meragukan kuasanya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita maupun dalam peristiwa-peristiwa di Alkitab. Keluhan kita harus mengarahkan hati kita untuk mencari penyelesaian di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tidak jarang ketika keluhan-keluhan itu kita lontarkan, justru itu membuka jalan untuk kita boleh mengalami penyertaan Tuhan yang lebih nyata dalam hidup kita. Saudara, mengeluh dengan cara yang sehat dan mengakui ada masalah di sekitar saudara, itu akan membantu kita untuk melihat Tuhan akan bekerja dan menyelesaikan segala sesuatu dengan caranya yang sempurna. Yang ketiga, ada beberapa hal yang kita perlu keluhkan. Dan salah satunya adalah ketidakadilan atau penderitaan yang ada di sekitar kita seperti yang disampaikan oleh Asaf. Mengeluh tentang penderitaan, ketidakadilan bukan hanya dibolehkan tetapi juga diperlukan. Karena ini adalah bagian dari kerinduan kita untuk melihat dunia yang lebih baik. Dunia yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita mengeluh bukan hanya untuk mengasihi diri, tetapi sebagai bentuk kerinduan kita untuk melihat cara Tuhan bekerja dan memulihkan segala sesuatu yang sudah dirusak oleh dosa. Dan akhirnya, mari kita mengeluh dengan pengharapan akan adanya pemulihan. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 22 Paulus menulis, sebab kita tahu bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh dan bersama-sama merasa sakit bersalin sampai sekarang. Ini sebuah gambaran tentang penderitaan yang juga dirasakan seluruh ciptaan. Yang sedang menantikan pemulihan yang akan datang, yang akan dilakukan
oleh Allah Tritunggal dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kesakitan dan ketidakberesan dan sedang merindukan pemulihan. Namun ingat, keluhan yang sehat bukan hanya soal merasa sakit, dirugikan, disalimi, difitnah oleh orang-orang sekitar terhadap diri kita, tetapi isilah keluhan-keluhan itu dengan doa dan pengharapan bahwa akan ada hari di mana segala penderitaan ini akan berakhir dan segala sesuatu kembali kepada kehendak-Nya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati supaya kita berkeluh kesah yang positif dan benar di mata Tuhan. Amin.